Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syekira Naura Mania dengan NIM 6070323001000 dari kelas 4704 D3 Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan soal ESPT pribadi. Di sini saya akan mengisi ESPT pribadi. Sebelumnya kita harus membuat database baru ya, karena di sini saya sudah buat. Jadi langsung login. Nah, tadi ini beberapa sudah ada diisi. Yang pertama ini NPWP-nya dapat dari sini. Lalu nama wajib pajaknya adalah Bapak Sandy Pratama. Lalu nomor teleponnya bebas, dan nomor faksimile ini samakan dengan nomor telepon. Lalu jenis usahanya ini perdagangan, dan KLU-nya juga 111. Periodenya di sini saya menggunakan pembukuan, jadi dari Januari sampai Desember. Dan di sini status kewajibannya sebagai kakak. NPWP-nya kita isi dengan yang ini. Simpan. Nah, kalau sudah bisa baru simpan. Yang pertama kita isi dulu, kita ganti dulu, kita ke utility ke bagian setting. Di sini kita harus ganti bagian PTKP dan tarif. Di sini untuk PTKP kita ganti ya, ini karena kita K2 jadinya K2 itu 54 juta. PTKP tanggungannya 4,5. Sini kita ganti karena ini dari tahun 2020. Kita anggapnya 2021. Kita ganti tarifnya. Sini kita ganti ini 60 juta. Di sini juga diganti 60. Simpan. Lalu di sini kita ganti yang batas atasnya jadi 5 miliar. Oke, kalau sudah disimpan sini, jadi kita ke buat SPT baru. Nah, kita 2021. Oke. Nah, lalu kita ke sini. Kelampiran 4 untuk mengisi data harta, data kewajiban, sama data keluarga. Lalu kita isi dulu data keluarganya. Tambah. Lalu di sini langsung diisi istrinya aja sama anaknya, nama bapaknya nggak usah.
Lanjut kita ke bagian B untuk mengisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Sini ada Bank Mandiri ya, berarti 101 Bank Mandiri. Alamatnya Jakarta. Tahun peminjaman 2014, jumlahnya sebesar 700 juta. Simpan. Lalu kita ke yang kedua, itu 109 utang lainnya Mandiri Finance. Mandiri Finance. Terus ini alamatnya juga Jakarta. Tahun peminjaman 2015, jumlahnya 550 juta. Lalu kita ke bagian A. Di bagian A ini kita mengisi data harta. Untuk data harta di sini ada tanah dan bangunan 061. Tahun perolehannya 2005. Harga perolehannya 1 miliar. Keterangan nggak usah kita isi. Oke. Sini ada sepeda motor. Tahun perolehan 2014. Harga perolehannya 500. Lalu di sini kita tambah lagi untuk mobil Toyota. Mobil di sini mobil Toyota. Tahun perolehannya 2017. Harga perolehannya 200 juta. Tambah lagi mobil Honda, mobil lagi ya, mobil Honda. Tahun perolehannya 2020. Harga perolehannya 700 juta. Lanjut untuk kita tambah lagi untuk deposito Bank Mandiri. Deposito Bank Mandiri. Tahun perolehannya 2020. Harga perolehannya 75 juta. Tersimpan. Kita tambah lagi sepeda motor PCX. Tahun perolehannya 2021. Harganya 5500. Ya, berarti data berhasil disimpan. Lalu kita pindah ke, setelah kita sudah mengisi lampiran 4321, kita langsung ke induk, ke bagian induk untuk mengisi data ini. Sebelum kita mengisi data ini, saya akan menjelaskan untuk ini ya. Yang pertama, di sini ada gaji per bulannya 25 juta.
25 juta ini dikalikan dengan 12 jadi hasilnya 300 juta. Lalu tunjangan jabatannya per bulan adalah 1.500.000 dan ini juga dikali 12. Di sini JKK-nya dikali 0,3% dikali gaji jadi hasilnya 900. Dan JKM-nya di sini 0,5% dikali gaji jadi hasilnya 1.500.000. Dan iuran pensiun dibayar sendiri ini 200.000 lalu dikalikan juga dengan 12 jadi 2.400.000. Dan total ini didapatkan dari gaji per bulan yang dikalikan 12, semua yang tadi dikalikan 12 di total kecuali yang iuran pensiun dibayar sendiri jadi totalnya segini. Dan ini data yang akan dimasukkan ke SPT-nya, dimasukkan ke induk. Yang pertama ada penghasilan bruto, ini tuh 320.400 dari sini, dari total yang tadi. Lalu ini pengurangannya ada biaya jabatan, iuran pensiun, penghasilan neto, PKP. Untuk biaya jabatan ini dari penghasilan bruto dikali 5%, atau kita bisa ambil aja 6 juta. Iuran pensiun dibayar sendiri yang tadi 2.400.000. Lalu penghasilan neto ini didapatkan dari penghasilan bruto dikurang biaya jabatannya 6 juta ini dan dikurang iuran pensiun jadi totalnya segini. PTKP-nya karena K2 54 juta dan PKP-nya ini didapat dari penghasilan neto dikurang PTKP, dapatlah PKP-nya ini. Dan tarif progresifnya ini ada 5% dari 60 dikali dengan dikalikan dengan PKP-nya. Kalikan PTKP untuk untuk tarif progresif yang 5% ini 60 juta dikali 5% ini, lalu 15% ini dikali dari karena batasnya ini 258 dikurang 60 juta jadi dapatnya segini. PPh 21 nya dikenakan segini total dari yang hasil. Lalu kita inputkan datanya ini ke sini, ke bagian induk. Nah, di sini penghasilan netonya berapa ini? 315 juta. Kita masukkan di sini. Lalu di bagian B kita masukin K2 nya. Kita masukin K2 nya. Lalu setelah itu setelah seperti ini kita simpan. Lalu kita simpan lagi. Lalu setelah itu kita cetak di sini. Lalu cetak. Nah, ini langsung kita cetak saja. Nah, ini bisa langsung dicetak saja. Nah,
kalau ini sudah tersimpan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.